Kali ini kita akan mengisahkan 4 ulama Aceh yang sangat berpengaruh. Berbeda dari kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki keistimewaan sendiri sejak dulu hingga sekarang. Aceh merupakan daerah mayoritas Muslim yang kini hidup dalam bingkai syariat Islam. Alasan sejarah membuat daerah ini memiliki otonomi sendiri. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Sejarah mencatat sejak awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam sekitaran pada tahun 1511 sampai 1959. Kemudian daerah istimewa Aceh sekitaran pada tahun 1959 sampai 2001, sehingga Nanggro Aceh Darussalam pada tahun 2001 sampai dengan 2009, dan terakhir Aceh pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. Sebelumnya nama Aceh biasa ditulis Aceh, Aceh, dan Asyih. Sejak dulu Aceh sudah dikenal sebagai negeri yang melahirkan para wali dan ulama. Ada banyak ulama masyhur di Aceh yang kiprahnya sangat berpengaruh. Para ulama ini sangat dihormati karena dianggap berjasa dalam penyebaran Islam dan ilmu syariat. Dari banyak ulama di Aceh, ternyata ada 4 ulama besar yang sangat berpengaruh. Riwayat 4 ulama ini bersumber dari buku Paham Wujudiyah karya Abu Syekh Profesor Dr. Tunku Haji Muhyiddin Muhammad Wali yang dirangkum sejarah Aceh. Berikut nama dan kisah singkat 4 ulama masyhur tersebut. Yang pertama, Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri adalah tokoh sufi terkenal di Aceh. Beliau lahir di Fansur di Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintah Sultan Alaiddin Riyad Shah yang keempat, sekitaran pada tahun 1589 sampai 1604 atau 997 sampai dengan 1011 Hijriah, hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Beliau merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi, dan semenanjung Arab. Beliau ahli dalam ilmu fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah, dan lain-lain, serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi, di samping bahasa Melayu dan Jawa. Syekh Hamzah Fansuri dan Samsuddin Sumatrani merupakan 2 tokoh sufi yang sepaham dan hidup lebih dahulu dari 2 ulama terkemuka lainnya yang pernah hidup di Aceh, yakni Abdurrauf As-Singkili Fansuri dan Nurdin Ar-Raniri. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Ia diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh Sultan Alaiddin Riyad Shah yang keempat. Beliau menyebutkan Sultan Alaiddin selaku Sultan yang keempat dengan Sayyid Mukammil sebagai gelarnya. Syarnawi mengisyaratkan beliau lahir di tanah Aceh. Konon saudara Hamzah Fansuri bernama Ali Fansuri, yakni ayah dari Abdurrauf As-Singkili Fansuri. Ketika pengembaraannya selesai dari Kudus, Banten, Johor, Siam, India, Persia, Irak, Mekah, dan Madinah untuk mencari ilmu ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya. Mula-mula ia berdiam di Barus, lalu di Banda Aceh, yang kemudian ia mendirikan dayah atau pesantren di Oboh Simpang Kanan Singkil. Di pesantren itulah ada yang mengatakan antara Singkil dengan Runding. Beliau dimakamkan tepatnya di sebuah perkuburan di desa itu. Yang kedua, Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Beliau adalah tokoh ulama besar dan pengarang di Aceh. Nama lengkapnya ia Syekh Samsuddin bin Abdullah As-Sumatrani, sering juga disebut Syamsuddin Paseh. Dia adalah ulama besar yang hidup di Aceh pada beberapa desa Warsa 10 tahun terakhir pada abad ke-16.
dan 3 desa Warsa pertama abad ke-17. Gurunya ialah Hamzah Fansuri dan pernah belajar dengan Pangeran Sunan Bonang di Jawa. Beliau menguasai bahasa Melayu, Jawa, Parsi dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah ilmu tasawuf, fikih, sejarah, mantik, tauhid dan lain-lain. Pada masa pemerintah Sultan Alauddin Riyad Shah yang keempat dan Sultan Iskandar Muda, beliau memegang jabatan yang tinggi dalam kerajaan Kesultanan Aceh. Beliau dilantik sebagai penasihat kepada kedua sultan tersebut. Beliau juga pernah diangkat menjadi Qadi Malikul Adil, yaitu satu jabatan yang terdiri dalam kerajaan Aceh, yaitu orang yang kedua penting dalam kerajaan. Beliau mengutai Balai Gading, balai khusus yang dianggotai oleh 7 orang ulama dan 8 orang ule balang, di samping menjadi syekh pusat pengajaran Baitur Rahman. Sekalipun mengikut faham aliran tasawuf wahdatul wujud, namun beliau berlaku adil dalam menjalankan hukum-hukum yang difatwakan. Keahliannya diakui oleh semua pihak termasuk Syekh Nuruddin. Beliau meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi di zaman Sultan Iskandar Muda. Banyak karangan-karangan beliau dan fatwa-fatwa beliau, di antaranya Syarah Rubai Fansuri atau uraian terhadap puisi Hamzah Fansuri dan lain-lain. Beliau adalah seorang ulama besar fikih dan tasawuf, seorang pelaut Belanda bernama Frederik dan Hotman pada tahun 1599 Masehi atau 1008 Hijriah, yang ditawan di Banda Aceh, menyebutkan dalam bukunya tentang Syamsuddin Sumatrani adalah seorang syekh penasihat agung raja. Yang ketiga, Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkapnya ialah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Al-Syafi'i. Ia wafat pada 22 Zulhijjah 1069 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi di kota kelahirannya di kota pelabuhan Ranir atau Randir, Gujarat, India. Sayang, tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Beliau seorang ulama besar, penulis ahli fikih dan syekh tarikat Rifaiyah di India yang merantau dan menetap di Aceh. Ia lahir sekitar pertengahan kedua abad yang ke-16. Pendidikannya awalnya dalam masalah keagamaan ia diperoleh di tempat kelahirannya sendiri. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Tarim, Yaman. Tarim adalah pusat studi ilmu agama pada masa itu. Setelah menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1621 Masehi, ia kembali ke India. Setelah kembali ke India, dia mengajar di samping sebagai syekh tarikat Rifaiyah. Ia merantau ke Nusantara dan memilih Aceh sebagai tempat menetap. Ia datang ke Aceh karena mengetahui Aceh menjadi pusat perdagangan, kebudayaan dan politik serta pusat studi agama Islam di kawasan Asia Tenggara, menggantikan Malaka yang jatuh ke penguasaan Portugis. Berkat kesungguhannya, ia berhasil menjadi ulama besar yang berpengetahuan luas dan tercatat sebagai syekh tarikat Rifaiyah dan bermazhab Syafi'i. Hubungan baik Syekh Nurdin dengan Sultan Iskandar Sani di Aceh memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan ajaran yang dibawanya. Berkat kesungguhannya, ia berhasil menjadi ulama besar yang berpengetahuan luas dan tercatat sebagai syekh tarikat Rifaiyah dan bermazhab Syafi'i. Hubungan baik Syekh Nurdin dengan Sultan Iskandar Sani di Aceh memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan ajaran yang dibawanya. Beliau pernah menentang faham wujudiyah yang berkembang di Aceh pada masa itu untuk menyanggah faham wujudiyah yang dinilainya sesat. Ia sengaja menulis beberapa kitab. Al-Quraisy pada lakap namanya menunjukkan ia dari kabilah terhormat yaitu Quraisy. Beliau bertarikat dengan tarikat Rifaiyah, menunjukkan bahawa tidak ada perbedaan antara beliau dengan Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani dan Abdul Rauf Al-Fansuri, sebab semuanya sama-sama pengikut tarikat Sufiyah dan bermazhab Imam Syafi'i.
Yang keempat, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau adalah salah satu dari 4 ulama yang terkemuka yang pernah lahir di Aceh pada abad ke-17. Sedangkan 3 ulama lainnya adalah Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa ia lahir sekitaran 1615 Masehi atau 1035 Hijriah di Singkil yang terletak di ujung paling selatan pantai barat Aceh, sekampung dengan Syekh Hamzah Fansuri dan juga putra dari saudara Syekh Hamzah Fansuri sendiri. Ia tumbuh dan berkembang sebagai calon ulama di Aceh pada masa negeri itu sedang berada dalam puncak kejayaan di bawah pimpinan sultannya yang terbesar, Sultan Iskandar Muda. Untuk memperdalam pengetahuan agamanya, ia berangkat ke Saudi Arabia sekitar tahun 1643 Masehi atau 1064 Hijriah. Pada saat negeri Aceh dipimpin oleh Sultanah Safiatuddin yang berada dalam kekacauan politik dan pertentangan paham keagamaan. Setelah beliau sampai di Mekah dan Madinah, beliau melengkapi ilmu lahir, yaitu ilmu Al-Quran, tafsir, hadis dan fiqh yang telah dimilikinya, dan dilengkapi pula dengan ilmu yakni tasawuf dan tariqah. Syekh Abdul Rauf tidak segera langsung menuju Mekah, tapi terlebih dahulu bermukim pada banyak tempat yang menjadi pusat-pusat pendidikan agama di sepanjang jalur perjalanan haji. Setelah belajar di Madinah pada Syekh Tarikat Syatariah Ahmad Al-Khushashi, wafat 1661 Masehi atau 1082 Hijriah, dan kemudian pada khalifah atau penggantinya Ibrahim Al-Qurani, beliau memperoleh ijazah dari pimpinan tarikat tersebut. Banyak guru-guru besar yang memberikan ijazah ilmu pengetahuan kepada beliau selama 19 tahun menuntut ilmu. Ketika pulang ke Aceh, Syekh Abdul Rauf menjadi ulama besar yang memiliki ilmu yang luas. Menurut perkiraan para ahli, sekitar pada tahun 1662 Masehi atau 1083 Hijriah, peranannya sebagai pengajar tarikat Syatariah telah dimulainya di Madinah menjelang pulang ke Aceh. Beliau mengajar di Kuala atau Muara Krung Aceh sampai wafat di daerah tersebut pada tahun 1693 Masehi atau 1105 Hijriah. Karena mengajar dan wafat di Kuala Aceh, ia kemudian dikenal oleh masyarakat dengan nama sebutan Syekh Kuala. Selain mengajar, ia juga menjalankan tugasnya sebagai mufti Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintah Sultanah Safiatuddin pada tahun 1641 sampai dengan 1675 Masehi. Banyak karangan beliau baik dalam ilmu tafsir dan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan ilmu-ilmu lainnya. Dan itulah 4 ulama yang sangat berpengaruh di Aceh.